gak kerasa ya kita udah mau lulus SMK aja. Ya ini nggak kerasa. Lu ada rencana mau masuk kuliah nggak daftar? Ada sih, tapi belum nemu kampus yang cocok nih. Sama aku juga belum. Kak, aku masih ada dengar tadi kalian bilang kan lagi nyari kampus yang sangat murah dan terjangkau. Ya bener Kak. Aku mau ngerekomendasiin nih Kak, masuk aja ke Universitas Pamulang. Di situ harganya terjangkau dan fasilitasnya juga sangat memadai. Ke Pamulang ya Kak? Ya aku dengar sih katanya pas semesternya cuma bayar 1.900. Itu benar Kak? Iya betul Kak. Oh my god! Wow! Jadi kita per semester itu 1.900.000 bisa di kampus per bulannya 200.000 dan sangat terjangkau kan? Jadi di Universitas Pamulang nggak hanya ada fakultas ekonomi loh, tapi ada juga fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas sastra, fakultas IPA, dan fakultas keguruan. Lalu untuk daftarnya caranya gimana ya Kak? Untuk pendaftarannya nanti kalian pantau aja Instagram kami Universitas Pamulang. Jadi, kembali lagi. Temukan pengalaman belajarmu yang seru dan bangun masa depanmu bersama Unpad. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman that all. Now why me crack that soldier? 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 Now what? Soldier boy. Saatnya kita mau belajar generasi hebat berikutnya. Jadi, kita tunggu ya di Unpam ya. See you. Pengertian persediaan adalah aset lancar yang dimiliki perusahaan berupa bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi untuk mendukung operasi dan memenuhi permintaan konsumen. Jenis persediaan yang pertama ada bahan baku, merupakan bahan atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat atau membentuk barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Contohnya seperti kayu untuk membuat meja, tepung dan mentega untuk membuat roti, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam persediaan bahan baku antara lain: A. Lead time, yakni jangka waktu pada saat melakukan pemesanan hingga pada saat menerima pesanan. B. Karakteristik fisik dari bahan baku tersebut. C. Total pemakaian bahan baku. D. Jumlah investasi dalam persediaan bahan baku. Jenis persediaan yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang berasal dari bahan baku yang telah diolah dan melalui beberapa tahapan produksi. Contohnya benang yang digunakan untuk membuat baju, celana, atau fashion lainnya. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah barang-barang yang sudah selesai diolah atau diproses dan siap pakai. Contoh seperti baju yang sudah siap dipasarkan atau dipakai, roti yang sudah diolah dan siap dijual atau dimakan. Yang pertama ada departemen yang terlibat: pembelanjaan untuk mengatur efisiensi pengeluaran, pemasaran untuk mempengaruhi jumlah barang jadi, produksi untuk memastikan efisiensi bahan baku, pengadaan untuk menjaga kelancaran produksi. Selanjutnya yang kedua ada biaya persediaan. Menurut Heiser dan Render 2014, biaya persediaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Biaya penyimpanan atau holding atau carrying cost. Biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan persediaan selama periode tertentu, yang terdiri dari biaya asuransi, biaya modal, biaya gudang, biaya pajak, biaya penyusutan, dan keuangan. Rumusnya yaitu TCC sama dengan C kali P kali A. Keterangannya, TCC sama dengan total carrying cost, C persen biaya penyimpanan terhadap persediaan, P itu harga per unit persediaan, dan A adalah jumlah rata-rata unit persediaan atau jumlah persediaan bahan baku atau pembelian per tahun. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan terdiri dari biaya pemesanan, pengiriman, dan administrasi. Rumusnya, biaya pemesanan sama dengan F ditambah V dikali N, atau biaya pemesanan sama dengan F ditambah P
dalam kurung U dibagi Q. Keterangannya, F itu biaya tetap pemesanan, V itu biaya variabel pemesanan seperti ekspedisi, telepon, dan lainnya. N itu frekuensi pemesanan atau sama dengan unit terpakai atau jumlah pemesanan atau yang disebut U atau Q. 3. Biaya penyetelan atau stup cost. Biaya ini terdiri dari biaya kemasan, biaya alat produksi, dan biaya sumber daya alat produksi, seperti listrik, solar, bensin, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 3, pengendalian persediaan adalah proses mengatur dan memonitor stok barang agar perusahaan memiliki jumlah yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan, sambil meminimalkan biaya persediaan. Tujuannya adalah untuk menghindari kekurangan stock out maupun kelebihan persediaan overstock. Bagian A, sistem ABC. Sistem ABC adalah metode untuk mengelompokkan barang persediaan berdasarkan nilai dan kontribusinya pada perusahaan. A. High value. Barang sangat penting dan bernilai tinggi harus diawasi ketat, stok kecil, pengecekan sering. B. Medium value. Nilai menengah, pengawasan cukup rutin. C. Low value. Nilai rendah, jumlah banyak, pengawasan sederhana untuk efisiensi. Tujuannya agar perusahaan memfokuskan pengendalian pada barang yang paling berpengaruh terhadap biaya dan operasi. B. Model EOQ Economic Order Quantity. EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan paling efisien agar biaya total persediaan minimum. Menghitung kapan dan berapa banyak produk harus dipesan supaya tidak terlalu sering pesan atau menyimpan terlalu banyak. Intinya mencari titik terbaik antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Syarat-syarat EOQ. EOQ efektif jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, permintaan bahan stabil sepanjang tahun. Yang kedua, harga per unit tetap. 3. Barang selalu tersedia di pasar. Yang keempat, biaya pemesanan sama tiap pesanan. Yang kelima, biaya penyimpanan persen tetap. 6. Tidak ada diskon pembelian. Kesimpulannya, EOQ digunakan jika lingkungan bisnis stabil dan tidak berubah-ubah. Keunggulan dan kelemahan EOQ. Keunggulannya yang pertama, menentukan jumlah pemesanan ideal. Yang kedua, mengurangi risiko kehabisan stok. Yang ketiga, menghemat biaya penyimpanan dan pemesanan. Kelemahannya yang pertama itu tidak memperhitungkan kemungkinan kerusakan atau penurunan kualitas barang. Yang kedua, asumsi harga selalu sama walau beli banyak. Yang ketiga, cocok hanya jika permintaan tidak fluktuatif. Yang E, penerapan model EOQ. EOQ digunakan pada saat perusahaan ingin yang pertama mengatur jumlah pembelian bahan baku secara tepat, yang kedua menekan biaya persediaan, yang ketiga mendapatkan jadwal pemesanan yang efisien, yang keempat menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Syarat praktiknya yaitu data kebutuhan tahunan yang jelas, biaya diketahui, dan pesanan dapat diterima pada tepat waktu. Pengembangan model EOQ digunakan pada perusahaan yang memproduksi sendiri bahan atau produk, bukan hanya membeli jadi. Dipertimbangkannya, yang pertama, kapasitas produksi per hari, yang kedua, waktu produksi, yang ketiga, jumlah maksimum produksi yang bisa ditampung sebagai persediaan, yang keempat, biaya pemesanan dan penyimpanan dalam proses produksi. Tujuannya untuk menyesuaikan EOQ agar cocok bagi perusahaan manufaktur sehingga tidak terjadi overproduction atau kekurangan bahan.